Sejarah kekarantinaan kesehatan dari masa ke masa di Indonesia. Karantina berasal dari kata Latinnya yaitu quadraginta yang memiliki arti 40. Angka tersebut memiliki arti sejarah yaitu pada zaman tersebut penderita penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian dilakukan isolasi selama 40 hari. Berdasarkan informasi sejarah, tahun 1348 lebih dari 60 juta jiwa penduduk meninggal dunia akibat penyakit pes. Sebagai upaya agar tidak menyebar luas penyakit tersebut, maka di tahun yang sama, pemerintah setempat melakukan upaya karantina dengan cara melakukan penolakan setiap kapal yang datang dari daerah terjangkit maupun kapal-kapal yang dicurigai terkontaminasi penyakit pes. Perlu kita ketahui bahwa Pelabuhan Venesia merupakan salah satu pelabuhan terbesar yang menjadi pintu masuk negara Eropa, sehingga upaya karantina yang dilakukan sangatlah strategis, sehingga masyarakatnya dapat terlindungi dari wabah penyakit pes tersebut. Upaya karantina ini pun terus berlanjut, tepatnya di Roguasa. Tahun 1377, pemerintah setempat membuat suatu aturan bahwa bagi penumpang yang berasal dari daerah terjangkit penyakit pes, sebelum memasuki daerah tersebut harus tinggal di suatu tempat di luar pelabuhan selama kurun waktu 2 bulan. Hal ini dilakukan agar masyarakat di wilayah tersebut tidak tertular oleh penumpang yang berasal dari daerah terjangkit, dan penumpang tersebut selama masa isolasi dipastikan sehat, baru kemudian diperbolehkan masuk ke wilayah Roguasa. Hal inilah yang menjadi sejarah awal pemberlakuan tindakan karantina dalam bentuk isolasi terhadap manusia. Undang-Undang Karantina pertama kali ditetapkan pada tahun 1383 oleh pemerintah Marseille dan sekaligus didirikan sebuah stasiun karantina yang pertama di dunia. Pada saat itu belumlah diketahui apakah tikus dan pinjal pada tikus merupakan vektor atau hewan pembawa penyakit yang menularkan pes ke manusia. Seiring berkembangnya waktu sekitar tahun 1830 sampai 1847, wabah kolera melanda masyarakat Eropa, dan atas dasar inisiatif para ahli kesehatan waktu itu, maka dengan dilakukannya diplomasi untuk penanganan penyakit infeksi secara intensif dan juga dilakukan kerjasama multilateral kesehatan masyarakat, maka